Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ananta Fajar. Pada kali ini saya akan menunjukkan modifikasi sederhana alias modifikasi abal-abal daripada mobil saya, yaitu Suzuki Cherry tahun 86. Modifikasi yang pertama ini handle daripada pintu Cherry ini saya beri lampu, dimana lampu LED ini saya hubungkan dengan door lock, dimana door lock ini apabila dalam keadaan terkunci maka lampu LED dalam keadaan mati, dan apabila door locknya ini terbuka maka secara otomatis lampu LED yang ada di dalam handle pintu ini juga akan ikut menyala. Saya coba praktekkan. Jadi ini posisi awalnya dalam keadaan terkunci, maka lampu LED dalam keadaan mati. Ketika door locknya ini saya buka, maka kondisinya seperti ini. Jadi lampu handle-nya, lampu yang ada di handle ini akan dalam keadaan menyala. Selain lampu LED handle ini, di bawah pintu itu juga saya pasang lampu LED strip, yang mana sebagai indikator juga apabila door lock dalam keadaan terbuka. Jadi lampu LED ini selain saya pasang di sisi kiri, juga saya pasang di pintu sisi mobil sebelah kanan, yaitu di handle pintu untuk bagian supir. Jadi sama tampilannya seperti ini. Jadi yang di sisi sebelah kiri daripada supir, yang tadi sebelumnya itu lampu LED-nya dalam keadaan menyala, yang bagian sini itu juga ikut menyala ketika door lock dalam keadaan terbuka. Namun ketika door lock ini dalam keadaan terkunci, saya contohkan misalkan seperti ini ya. Jadi ini ada remote-nya. Jadi posisi tombol A itu kalau seandainya posisinya dalam keadaan terbuka seperti ini, jadi handle-nya ini menyala. Kemudian kalau misalkan tombol B ini saya tekan, maka door lock akan dalam keadaan terkunci dan lampu LED yang ada di handle pintu akan dalam keadaan mati. Nah, seperti ini. Ini nyala, kemudian ini mati, nyala, mati. Baiklah, untuk selanjutnya saya coba tunjukkan rangkaiannya. Sebenarnya saya agak malu ini kalau saya menunjukkan rangkaiannya, karena rangkaian untuk menyalakan LED dari handle pintu ini cukup sederhana dan sebenarnya cukup istilahnya kacangan banget lah. Coba kita buka pintunya. Kalau kita perhatikan, sebenarnya saya memanfaatkan daripada pistol door lock, karena Suzuki Cherry keluaran tahun 86 yang saya miliki ini hanya memiliki 3 pintu, dan ketika saya membeli sistem door lock ini saya mendapatkan 4 buah pistolnya ini, 1 pistol utama yang ada di supir dan 3 pistol yang untuk pintu selain supir. Jadi ada sisa 1, ini saya manfaatkan sebagai switch. Ini saya pasang seperti ini, kemudian saya hubungkan dengan limit switch, yang mana ketika posisinya seperti ini maka limit switch ini akan menyambungkan sumber tegangan yang menuju ke masing-masing LED yang dipasang di setiap pintu. Jadi kalau misalkan ini saya lock, maka seperti ini, maka dia akan terputus. Jadi kalau misalkan saya naikkan lagi, maka dia akan menyambung sehingga LED dalam keadaan menyala. Kalau seperti ini putus, nyambung, putus, nyambung. Jadi rangkaiannya seperti ini.
Cuma nanti pada bagian ini semuanya tentunya akan tidak kelihatan karena sudah ditutup oleh door trim. Jadi rangkaian yang cukup, kalau menurut saya cukup jelek sekali ya, tapi yang penting adalah hasilnya. Baiklah, setelah saya tunjukkan daripada sistem door locknya untuk pengendali lampu LED yang saya pasang di handle pintu, selanjutnya akan saya tunjukkan modifikasi yang lain. Baiklah, selanjutnya akan saya tunjukkan modifikasi selanjutnya, yaitu saya pasang LED alis yang saya letakkan di kedua buah lampu utama atau lampu kepala daripada Suzuki Cherry ini. Jadi lampu alis ini bisa disetting warnanya, bisa berubah-ubah warnanya dengan cara menggunakan remote, yang mana remote-nya ini nanti saya letakkan di bagian setir. Oke, saya coba nyalakan. Belum. Ya, jadi setelah saya nyalakan tampilannya seperti ini. Jadi lampu alis ini adalah lampu alis RGB, yang mana kebetulan saat ini sedang saya setting 8 mode. Jadi modenya itu berpindah secara otomatis dari mode ke-1, mode ke-2 sampai dengan mode yang ke-8. Jadi bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihat di sini lampunya berganti-ganti sesuai dengan urutan modenya ya. Ini mode selanjutnya. Kemudian berganti lagi seperti ini. Jadi dari dasar hijau menjadi merah, kemudian dari dasar biru menjadi dasar hijau, kemudian dasar ungu menjadi biru, kemudian kuning menjadi ungu, kemudian hijau menjadi hijau pupus, dan seterusnya seperti ini sampai kembali ke mode semula. Jadi total ada 8 mode warna, berpindah-pindah secara otomatis. Ya. Baiklah, selanjutnya bagaimana kalau seandainya saya ingin mengubah dari 8 mode ini menjadi satu mode saja atau satu warna saja, entah itu warna merah, entah itu warna hijau, biru, kuning, dan seterusnya. Jadi ini adalah tampilan daripada remote yang kebetulan saya tempel di bagian setir. Saya mohon maaf, agak malu sedikit ini karena remote-nya agak kotor. Jadi remote ini kalau kita perhatikan di sini ada berbagai macam warna. Ada warna kuning, biru, merah, hijau, ungu, kemudian ungu muda, dan seterusnya. Kemudian juga ada yang warna putih, white ya, seperti ini ya, yang tengah W, white. Kemudian ada 4 tombol seperti 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi fungsinya ini untuk mengubah-ubah modenya. Baiklah, saya contohkan mode yang pertama. Kalau misalkan saya ingin mengubah hanya satu warna saja, misalkan saya ubah menjadi warna kuning, selanjutnya saya ubah menjadi warna biru, merah, hijau, dan seterusnya. Oke, coba kita tampilkan. Ulangi, kuning, biru, merah,
Oke, tadi barusan saya operasikan, saya pindah-pindah warnanya dengan menggunakan remote. Nah, selanjutnya selain itu juga lampu LED alis RGB yang saya pasang di Suzuki Cherry ini juga saya hubungkan dengan lampu sein, yang mana apabila saya menyalakan lampu sein sebelah kiri, maka warnanya juga bisa kita atur. Jadi ketika lampu sein menyala, maka warnanya juga akan bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita coba langsung praktekkan. Baik, saya coba nyalakan ratingnya lampu sein yang sebelah kanan. Efeknya seperti ini. Jadi efeknya seperti ini. Warna-warnanya ini juga bisa kita ubah. Misalkan saya ubah warna yang lain. Ya, kalau saat ini warnanya seperti ini, nah ini bisa berubah. Mau warna yang lain lagi juga bisa. Jadi bisa kita atur dengan menggunakan remote yang ada di bagian setir, yang saya tempelkan di bagian setir. Bagaimana kalau misalkan lampu sein yang sebelah kiri saya nyalakan? Jadi efeknya seperti ini. Kemudian bagaimana kalau seandainya lampu hazard ini saya nyalakan, maka efeknya seperti ini. Bagaimana ketika siang hari, ketika lampu senja ini saya matikan? Tetap, jadi kalau misalkan lampu sein ini saya nyalakan, maka tetap efeknya tetap bisa menyala meskipun lampu senja dalam keadaan mati. Ya, ini yang sebelah kiri, kemudian hazard. Oke. Baik, selanjutnya akan saya tunjukkan modifikasi daripada Suzuki Cherry, yaitu saya pasang lampu LED RGB yang saya pasang di bagian bagasi yang ada di belakang mobil. Baik, saya tunjukkan. Jadi lampu LED RGB yang saya pasang di bagian bagasi ini sengaja arah cahayanya tidak saya letakkan di arah belakang, tapi saya tempelkan ke arah atas. Namun di arah bagian atasnya ini saya lapisi dengan aluminium foil dengan tujuan supaya perpendaran daripada cahaya bisa maksimal. Oke, saya tunjukkan di bagian bawahnya. Kalau kita perhatikan ya, arah cahayanya menghadap ke atas. Jadi saya menggunakan pantulan, jadi cahayanya ini arah LED RGB-nya tidak menghadap ke belakang tapi menghadap ke atas, yang mana di bagian atasnya ini saya pasang aluminium foil. Jadi LED alis RGB-nya ini juga bisa berganti-ganti warnanya secara otomatis, yang mana LED RGB ini juga terhubung dengan sistem lampu sein, rem, dan juga lampu mundur. Oke, coba saya praktekkan bagaimana ketika lampu sein kanan menyala, lampu sein kiri menyala, rem nyala, dan lampu mundur juga menyala. Oke, saya praktekkan. Baik, ini contoh aplikasi ketika lampu LED RGB ini akan menyala berwarna kuning ke arah kanan ketika lampu sein yang sebelah kanan ini saya nyalakan. Pak. Baik, ini contoh lampu LED RGB menyala kuning ke arah kanan ketika lampu sein sebelah kanan saya nyalakan. Jadi seperti ini. Baik, kalau seperti ini lampu LED RGB yang saya pasang di bagasi, lampu LED-nya menyala warna kuning ke arah kiri ketika lampu sein ini
dalam lampu sen yang sebelah kiri saya nyalakan. Baik, untuk selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana ketika lampu LED RGB ini yang saya pasang di bagasi saya fungsikan ketika dalam keadaan rem, bagaimana menyalanya. Baiklah, untuk selanjutnya bagaimana efek lampu LED RGB yang saya pasang di bagasi ini ketika lampu mundur atau ketika mobil ini atret, bagaimana lampu LED RGB ini yang saya pasang di bagasi nyalanya bagaimana. Berikutnya lampu yang ada di plat nomor. Jadi lampu yang ada di plat nomor ini ketika tidak dalam keadaan direm, lampunya akan berlatar belakang warna putih, tapi ketika direm, lampunya ini akan berlatar belakang warna merah. Untuk selanjutnya tadi ini yang terakhir, jadi lampu LED RGB selain saya pasang di bagian bagasi yang ada di belakang tadi, dua lampu LED RGB juga saya pasang di bagian bawah ini yang saya ini di bawah ini, di bawah pintu ini juga saya pasang lampu LED RGB yang sama. Jadi lampu LED RGB ini saya pasang di sisi sebelah kiri, juga saya pasang di sisi sebelah kanan. Jadi ketika lampu sen sebelah kiri ini nyala, maka dia akan dalam keadaan menyala. Ketika saya injak rem, maka lampu LED RGB ini juga ikut menyala warna merah. Ketika saya mundur atau atret, maka LED RGB ini akan berwarna putih. Oke, coba saya praktekkan ketika mulai dari awal, yaitu ketika saya setting sign, kemudian rem, dan yang terakhir adalah mundur. Bagaimanakah warna-warna daripada lampu LED RGB yang saya pasang di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan daripada Suzuki Cherry ini. Tiga. Tiga. Baiklah, demikian modifikasi daripada mobil Cherry yang saya beri tambahan lampu LED secara sederhana. Jadi tampilan dari semuanya, viewnya seperti ini. Dan jangan lupa kami mohon juga dukungannya, subscribe channel ini dan like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.